Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Usaha budidaya ikan sistem bioflok saat ini sedang populer dan menarik minat orang untuk beternak ikan. Dari berbagai teknik budidaya ikan yang ada, bioflok merupakan hal baru untuk meningkatkan hasil panen. Apa sih bioflok sebenarnya? Benarkah bioflok menguntungkan dalam pembudidayaan ikan nila? Lalu apakah ada kerugian dari pemakaian sistem bioflok sahabat? Kalian juga penasaran? Simak video ini hingga akhir ya untuk menemukan jawabannya. Inilah dia, mengenal kelebihan dan kekurangan sistem bioflok dalam budidaya ikan nila versi dari Suksespedia. Apa yang dimaksud dengan bioflok? Perkembangan teknologi bukan hanya bisa ditemukan dalam teknologi informasi loh sahabat. Ternyata perkembangan teknologi peternakan dan perikanan pun tidak kalah cepat. Teknologi perikanan dikembangkan dari waktu ke waktu untuk memaksimalkan produktivitas budidaya ikan, sehingga hasil panen lebih baik dan biaya produksi semakin kecil. Nah, salah satu hasil perkembangan teknologi perikanan ini adalah sistem bioflok yang bisa dimanfaatkan untuk membudidayakan berbagai komoditas ikan air tawar. Teknologi bioflok adalah teknik untuk meningkatkan kualitas air dalam budidaya dengan menyeimbangkan karbon dan nitrogen dalam sistem aquaculture. Ini merupakan metode untuk mengontrol kualitas air secara berkelanjutan dengan nilai tambah berupa ketersediaan protein mikroba sebagai sumber makanan. Dari proses ini, sistem bioflok menyediakan aquaculture berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek pembangunan di lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain meningkatkan pertumbuhan bakteri heterotrofik, bioflok juga menyediakan protein bakteri untuk hewan, mengurangi permintaan suplemen makanan, mengurangi biaya pakan hingga 30% untuk hewan air yang dibudidayakan, dan juga mengurangi kadar nitrogen beracun dalam sistem dan limbah budidaya. Kebutuhan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan nutrien dan limbah organik adalah hal mendasar bagi aquaculture. Sistem bioflok muncul sebagai alternatif dari sistem konvensional untuk meminimalkan emisi efluen. Sehingga bioflok merupakan sistem yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, meminimalkan dampak lingkungan dari limbah organik dan pembuangan bahan organik, serta optimalisasi penggunaan air sebesar 90%. Mengetahui bahwa air adalah sumber aquaculture yang semakin langka di Afrika, jadi prinsip dari teknik ini sahabat adalah menghasilkan siklus nitrogen yang lebih tinggi melalui penambahan mikroba heterotrofik dalam kolam, yang akhirnya dapat memakan limbah atau kotoran dalam kolam. Nah, bakteri pemakan limbah ini pun dapat dimakan oleh ikan nila yang ada dalam kolammu. Jadi teknologi bioflok tidak hanya efektif ya dalam mengolah limbah, tetapi juga memberikan nutrisi tambahan pada ikan yang dibudidayakan. Jadi ramah lingkungan dan hemat pakan ya sahabat. Nah, sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Hemat lahan. Keuntungan pertama dari bioflok adalah hematnya lahan peternakan yang dibutuhkan. Salah satu alasan mengapa sistem bioflok sangat diminati sebagai teknologi baru pembudidayaan ikan adalah karena pada tebar ikan yang mencapai volume 100-150 ekor per meter kubik atau 10-15 kali lipat dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa yang hanya 10 ekor per meter kubiknya. Dalam budidaya ikan menggunakan kolam biasa, tingkat kepadatan benih tidak terlalu tinggi. Sedangkan jika ingin meningkatkan jumlah ikan, maka harus memperluas ukuran kolamnya. Dengan menggunakan sistem bioflok, maka bisa meningkatkan kepadatan tebar ikan. Hal ini karena problem kualitas air pada budidaya ikan bioflok sahabat dapat teratasi dengan adanya mikroorganisme yang dapat mengurai sisa-sisa pakan. Jadi tanah 1 meter kubik yang biasanya hanya digunakan untuk memelihara 10 ekor ikan nih, sekarang dapat digunakan untuk membudidayakan 100 ekor ikan lebih. Luar biasa bukan?
hemat pakan. Keunggulan lain usaha budidaya ikan sistem bioflok adalah pemberian pakan yang jauh lebih efisien apabila membandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa. Dalam sistem bioflok, feed conversion ratio atau perbandingan antara berat pakan dengan berat total biomasa ikan dalam satu siklus periode budidaya mencapai 1,03. Artinya 1,03 kg pakan menghasilkan 1 kg ikan. Jumlah ini sahabat tentunya lebih efisien ya jika dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa yang FCR-nya bisa mencapai angka 1,5. Jadi di sistem pembudidayaan biasa tanpa berbasis bioflok, pakan yang diperlukan untuk membesarkan ikan jauh lebih besar lagi. Masih ragu untuk mencoba sistem bioflok ini sahabat? Ramah lingkungan. Keuntungan menjalankan usaha budidaya ikan sistem bioflok lainnya adalah pada penggunaan air yang jauh lebih hemat. Karena pada budidaya bioflok terdapat mikroorganisme yang dapat berfungsi dalam mengurai sehingga air menjadi tidak keruh. Kualitas yang tetap terjaga membuat proses penggantian air tidak terlalu sering, sebagaimana pada teknik budidaya di kolam biasa. Tentunya, hal ini juga dapat menghemat tenaga dan biaya. Tahan penyakit. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sistem bioflok memanfaatkan keberadaan mikroorganisme seperti zooplankton dan algae untuk merawat ikan. Dengan adanya mikroorganisme ini, maka air dalam kolam tidak akan cepat keruh karena kotoran ikan akan dikonsumsi oleh mikroorganisme tersebut. Terlebih lagi, air kolam juga tidak akan mudah tercemar oleh pakan ikan. Karena ikan dalam kolam akan lebih banyak memakan mikroorganisme daripada pakan buatan. Selain air yang kualitasnya terjaga dan mencegah timbulnya penyakit seperti jamur atau tilapia, pencernaan ikan juga akan lebih sehat loh karena memakan mikroorganisme. Apalagi sistem bioflok pasti didukung oleh aerator. Terjaminnya kadar oksigen dalam air juga penting ya untuk mencegah penyakit dan jamur pada ikanmu. Nah, sudah jelas kan mengapa ikan dalam sistem bioflok tidak mudah terserang penyakit sahabat? Cepat panen. Kelebihan cara budidaya ikan sistem bioflok lainnya juga akan membuat ikan menjadi lebih cepat panen apabila membandingkan dengan cara ternak biasa. Hal ini karena efisiensi pakan dan kualitas air yang terjaga membuat ikan lebih cepat gemuk. Nilai gizi yang baik ditemukan di bioflok, protein berat kering berkisar 25-50%, lemak berkisar 0,5-15%. Ini adalah sumber vitamin dan mineral yang baik, terutama fosfor. Ini juga memiliki efek yang mirip dengan probiotik. Bioflok kering diusulkan sebagai bahan untuk menggantikan tepung ikan atau kedelai dalam pakan. Dengan kualitas nutrisi yang sebagus ini sahabat, tak heran ya ikan di sistem bioflok dapat cepat dipanen. Kualitas ikan lebih baik. Kualitas ikan dalam bioflok biasanya jauh lebih baik dari sistem biasa karena lingkungan dan pakan yang terkontrol.
Ikan yang dihasilkan akan menjadi jauh lebih besar, dagingnya tebal, dan kandungan air dalam dagingnya sedikit. Namun, harus diperhatikan bahwa air dalam sistem harus selalu dikontrol. Kontrol kadar pengendapan, kamu bisa menggunakan tabung IMHOF berbentuk kerucut. Ambil 1 liter air BioVlog untuk dites. Jika endapan lebih dari 50 ml, hentikan pakan pelet. Apabila air sudah sangat keruh nih, silakan buka saluran pembuangan di bawah saja. Keluarkan airnya lalu tambahkan lagi dari atas. Namun biasanya penggantian air hanya dilakukan setelah pemanenan ikan loh. Jadi hanya dilakukan ketika kolam akan diisi bibit yang baru saja. Kekurangan sistem BioVlog. Dengan banyaknya keuntungan yang bisa didapatkan oleh peternak dari penggunaan sistem BioVlog sahabat, bukan berarti sistem ini tidak memiliki kekurangan ya. Namun memang kekurangan pada sistem ini lebih sedikit daripada keuntungannya. Pertama sahabat, sistem ini tidak bisa diterapkan pada tambak yang bocor atau rembes karena tidak ada penggantian air. Sistem BioVlog memang memerlukan kolam yang terkontrol karena kita perlu selalu memelihara kadar zat-zat dalam air kolam tersebut. Hal ini juga lah yang menyebabkan sistem BioVlog memerlukan peralatan atau aerator cukup banyak sebagai suplai oksigen. Jadi modal yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem BioVlog ini lebih banyak ya dari sistem konvensional, meskipun akhirnya keuntungan yang dihasilkan lebih banyak juga. Selain itu aerasi harus hidup terus 24 jam per hari. Jadi kita membutuhkan pasokan listrik terus-menerus dan akan menambah biaya produksi. Kemudian pengamatan harus lebih jeli agar tidak sering muncul kasus nitrit dan amonia pada sistem. Bila aerasi kurang maka akan terjadi pengendapan bahan organik. Resiko munculnya H2S lebih tinggi karena pH airnya lebih rendah. Bagaimana nih sahabat, apakah kamu tertarik untuk beternak ikan nila dengan sistem BioVlog juga? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.